Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andi Febri Satria pada mata kuliah Social Media Marketing Strategy in TikTok and Instagram Reels. Pada kesempatan ini kita akan membahas bab yang berjudul tentang mengenal lebih dalam mengenai TikTok dan Instagram Reels. Sebelumnya, saya ingin mengingatkan lagi pada teman-teman semua untuk bisa mengikuti rangkaian podcast ini dari awal hingga akhir, karena pada akhir video nanti akan terdapat quiz yang bisa menjadi sarana untuk menambah nilai daripada teman-teman semua. So, stay tuned on this video. Oke, yang pertama kita bahas tentang TikTok. Apa sih itu TikTok? TikTok menurut Prosenjit dan Anes One tahun 2021 adalah turunan dari sebuah aplikasi internet yang berbentuk media sosial yang menampilkan fitur untuk membuat dan membagikan konten berupa video singkat. Keunikan dari TikTok sendiri yang pertama adalah konten yang disajikan adalah konten dengan layar full screen, yang kedua adalah konten dengan layar full sound, lalu yang ketiga adalah autoplay video. Jadi teman-teman gak usah repot-repot lagi untuk bisa next video, karena kalau udah selesai videonya bisa langsung autoplay ke video yang selanjutnya. Yang keempat adalah platform dengan keterlibatan pengguna yang tinggi, karena memang ada banyak sekali pengguna TikTok aktif yang ada di dunia ini sehingga akan menjangkau lebih banyak pengguna TikTok. Yang lainnya adalah penjelajahan yang lebih luas, karena algoritma dari TikTok ini sendiri berjalan berdasarkan daripada relevansi akun, bukan daripada followers, sehingga akan lebih banyak menjangkau daripada viewers lainnya. Kurang lebih demikian. Cara merek menggunakan platform TikTok sebagai sarana promosi. Yang pertama adalah membuat konten video melalui video tutorial pemakaian produk. Yang kedua adalah konten yang berisi tentang unboxing produk. Yang ketiga melalui video yang mempresentasikan produk. Yang keempat adalah melalui video personal vlog. Dan yang terakhir adalah menggunakan video review produk. Demografi usia pengguna TikTok sendiri nih teman-teman semua didominasi oleh usia sekitar 20-29 tahun. Ini menurut Hotsuite tahun 2022. Jadi teman-teman semua yang ingin mempromosikan produk dan menjangkau daripada segmen pasar yang berusia muda, saya pikir sangat-sangat bagus menjadikan TikTok ini sebagai suatu sarana promosi untuk produk-produk teman-teman semua. Fakta unik dari TikTok nih, 57% pengguna TikTok global adalah wanita, jadi didominasi oleh wanita ya pengguna TikTok ini. Lalu TikTok telah tersedia di lebih dari 200 negara, jadi jangkauan TikTok ini sudah sangat luas. Di Indonesia sendiri sudah terdapat 2,2 juta pengguna aktif. Jadi peluangnya juga sangat besar untuk bisa mempromosikan produk di platform TikTok ini. Next, ini adalah fakta unik TikTok lainnya. Lalu fakta unik TikTok dari segi bisnis nih. Yang unik di sini adalah 67% pengguna TikTok menginspirasi mereka untuk berbelanja bahkan ketika mereka tidak berencana untuk melakukannya. Artinya sebesar itu pengaruh dari TikTok untuk bisa mempengaruhi keputusan pembelian dari konsumen, sehingga tidak diragukan lagi TikTok ini sebagai suatu sarana promosi yang sangat tepat buat teman-teman semua. Oke, next kita akan membahas tentang Instagram Reels. Apa sih itu Instagram Reels? Instagram Reels itu adalah suatu fitur dari Instagram yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan menonton konten-konten video yang berdurasi singkat. Jadi dia agak berbeda dengan story ataupun daripada feed. Jadi dia lebih menampilkan video-video singkat yang hampir mirip dengan TikTok. Persamaan TikTok dan Instagram Reels, yang pertama dari jenis konten yang serupa, tentu saja ya. Yang kedua adalah karakteristik penonton yang serupa. Karena jenis konten yang sama, tentunya karakteristik penontonnya pun akan sama. Kurang lebih demikian. Dan yang ketiga adalah fitur dan cara berinteraksi antara akun serupa. Jadi ada fitur untuk membalas pesan, membalas komentar, ataupun men-stitch video itu sama antara Instagram Reels maupun dari TikTok. Nah ini perbedaan Instagram Reels dengan fitur Instagram lainnya. Jadi Instagram Reels ini memiliki satu keistimewaan. Dia diberikan ruang tersendiri dan cara kerjanya pun tersendiri ya. Kalau misalnya dari feed dan Instastory, mereka tuh lebih banyak bekerja melalui jumlah follower. Makin banyak follower, makin banyak viewer. Tapi kalau di Reels, selain memang follower itu mempengaruhi, ada juga relevansi akun. Jadi para viewers itu bisa menjangkau daripada video-video kita apabila mereka mempunyai relevansi akun yang sesuai dengan apa yang kita tampilkan di konten. Jadi peluang untuk mendapatkan viewernya lebih besar di Instagram Reels dibandingkan dari
story ataupun feed. Nah, ini adalah fakta unik lainnya dari Instagram Reels. Dan yang menarik di sini adalah ada 71% pelaku bisnis yang memiliki akun bisnis Instagram aktif dan aktif mengakses Instagram Reels. Jadi 70% pelaku bisnis ini sangat sadar bahwa platform Instagram Reels ini menjadi suatu platform yang sangat-sangat berguna untuk bisa mempromosikan produk. Sehingga mereka berbondong-bondong untuk bisa membuat akun Instagram dan mempromosikan produk di Instagram Reels. Kurang lebih demikian. Nah, kalau tadi pada TikTok 57% ya pengguna itu didominasi oleh wanita. Kalau di Instagram Reels ini ada 53,9% yang bergender pria itu mendominasi daripada pengguna Instagram Reels yang aktif. Nah, Instagram Reels ini dinilai lebih terasosiasi dengan influencer. Kenapa? Karena memang Instagram Reels ini juga bekerja bukan hanya daripada relevansi akun, dan juga dia masih mengikut pada Instagram yang masih mengacu pada jumlah follower. Makin banyak follower, makin banyak juga bisa mendapatkan view. Kurang lebih demikian. Oke, kita lanjut pada quiz. Nah, ini jadi ada pertanyaan daripada persamaan daripada TikTok dan Instagram Reels. Pertanyaannya adalah, berdasarkan dari ketiga persamaan karakteristik dari TikTok dan Instagram Reels, sebagai seorang marketer, keuntungan apa yang dapat Anda ambil dari adanya kesamaan tersebut? Jawaban pada pertanyaan ini bisa diisikan di kolom jawaban yang tersedia pada QR code yang ada di sini, ataupun teman-teman semua juga bisa mengklik link yang ada di deskripsi video. So, sekian dulu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.